soleh berikutnya. Jadi yang seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas itu dari kalangan aulia wassolihin juga ada. Jadi bukan terus mandek gitu ya. Al-Quran itu nuzulhu turunnya udah selesai 30 juz. Sudah selesai turunnya 114 surat itu sudah selesai. Walakin tanazzuluhu 'alal ulama'i batin. Akan tetapi ilmu-ilmu yang berasal dari ayat demi ayat Al-Quran tersebut selalu turun dari sisi Allah ke hati ulama. Ayat ini maksudnya begini loh, ayat ini maksudnya begini loh, ayat ini maksudnya begini loh. Allah senantiasa memberikan ilmu tersebut ke hati para ulama. Enggak kemudian dengan berhentinya wahyu selesai. Ya, selesai pemahamannya, tidak. Pemahamannya terus diberikan oleh Allah kepada para ulama. Makanya Al-Quran itu selalu bisa menyelesaikan permasalahan sepanjang zaman. Ya, selalu bisa menyelesaikan permasalahan sepanjang zaman. Karena bukan kitab yang mati, bukan. Tapi kitab yang hidup di dalam dada umat Islam. Ada nur di situ, di hati umat Islam yang bisa membuka rahasia-rahasia Al-Quran. Di antaranya ini, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, ya berdasarkan ayat tersebut, para ulama itu punya derajat, punya sekian derajat, ya fauqal mu'minin, di atasnya sekedar orang yang beriman. Orang yang ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, kan udah beriman nih. Iman pada rukun iman yang 6 tuh. Ya, Allah, malaikat, kitab, rasul, surga, neraka, takdir, iman semua. Dia minal mu'minin. Tapi di antara sekian banyak orang yang beriman, itu ada orang-orang yang berilmu. Iman dia, ilmu ya. Iman dia, ilmu iya. Orang yang berilmu ini punya pangkat, tingkatan-tingkatan di atas orang yang sekedar beriman. Berapa derajatnya? Derajatnya disebutkan di sini sab'ah mi'ah darajah. Mereka punya 700 tingkat lebih tinggi dibanding orang yang beriman. Ibaratnya ada hotel itulah. Orang yang beriman hotelnya lantai 1. Yang berilmu lantai 701. Lantai 701. Nah, terus setiap lantai itu tingginya seberapa? Ya, setiap lantai tingginya seberapa? Dari lantai 1 mau ke lantai kedua, itu kira-kira kalau naik anak tangga itu jumlahnya berapa? Kalau naik lift itu berapa menit dari lantai 1 ke lantai kedua? Disebutkan di sini bahwasannya jarak antara lantai 1 ke lantai kedua adalah masirah khamsami'ah am, perjalanan 500 tahun. Jadi bisa kita bayangkan itu nanti 700 kali 500 tahun. Berapa itu? Ya, 700 kalau dikalikan 1000 berapa? 70.000. Berarti 350.000 tahun. Kalau mau sampai derajatnya ulama yang paling tinggi. Makanya ulama itu punya kedudukan yang lebih. Kenapa ulama punya kedudukan yang lebih? Ya dengan ilmunya tadi. Ya, dengan ilmunya tadi dia bisa amal lebih dari orang lain. Contoh, orang beriman punya duit. Ya, orang beriman punya duit, taunya cuman cari duit buat kerja. Orang berilmu punya duit, lain. Uangnya buat sedekah. Sedekah pun juga milih bagaimana? Kasih pada orang yang pas. Orang yang pas juga dipilih. Orang yang pas seperti apa? Sehingga nilai sedekahnya itu besar. Nilai sedekahnya besar. Ibarat orang bisnis tahu menempatkan uangnya di mana. Ditempatkan di perusahaan yang keuntungannya kecil atau perusahaan yang keuntungannya besar. Gitu ya. Jadi modal untuk usaha yang keuntungannya kecil atau modal yang keuntungannya besar. Itu orang bisnis. Nah, ulama juga demikian. Nah, kemudian waqala azza wa jal di surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tidak ngerti, orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti? Apakah sama orang yang mengerti kalau dibandingkan dengan orang yang tidak
mengerti. Apa podo? Ya enggak mungkin. Orang alim sama orang bodoh, apa sama? Apa terus sama Allah kan dikasih tempat yang sama gitu? Ya enggak. Ya, yang alim ini orang yang punya lebihan, ngerti Allah itu. Masa mau disamakan sama orang lain? Misal kita kumpul sama orang, apakah sama yang kenal betul sama saya, yang paham sama saya dibandingkan orang lain? Ya enggak sama. Ini sahabat karib, ini paham saya, ini ngerti saya. Ya kan kita hormati loh. Lebih. Lah kalau yang lain ya dihormati, tapi ya tidak seperti sahabat karib. Nah begitulah ulama. Ulama ini dihormati sama Allah dengan penghormatan yang luar biasa. Dalam surat Fatir ayat 28 Allah menyatakan, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang selalu takut kepada Allah dari sekian banyak hamba-hambanya adalah para ulama. Coba di ayat ini Allah tidak mengatakan dari sekian makhluknya. Min ibadihi, dari sekian hambanya. Dari sekian orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, orang yang haji, orang yang umroh, orang yang zikir. Yang betul-betul punya rasa takut kepada Allah itu cuma ulama. Ya cuma ulama. Kalau kita ini kan sholat tapi nggak takut. Buktinya sholat ngadep Allah, jelas-jelas ngadep Allah kita ngelamun. Ini kan kira-kira takut nggak sama Allah? Orang yang takut sama bosnya aja lah. Kalau ngadep sama bosnya kira-kira oleh kanan oleh kiri atau cengengesan gitu, ya nggak mungkin. Pasti dia akan khusyuk karena takut sama bosnya. Nah ini kepada Allah, Allah kan melihat diri kita secara utuh, pikiran kita, hati kita. Tapi dalam sholat pun kita masih ngirik kanan, ngirik kiri. Itu di hadapan Allah. Yang begini kira-kira takut enggak itu? Berarti belum punya rasa takut. Kemudian terhadap surga dan neraka, disebutkan neraka, kita tuh belum takut. Masih biasa-biasa saja. Bahkan kalau ada orang ngancam, kamu saya pukuli sampai hancur wajahmu, takut. Tapi diancam sama Allah, neraka, enggak takut. Bahkan seringkali kita kalau merenungkan dosa kita, yang jatuh bukan takut, sampai senyum. Ya, masih senyum. Ini loh anehnya kita. Makanya tidak bisa disamakan antara orang yang ngerti dengan orang yang tidak ngerti. Antara ulama dengan orang biasa. Jadi ulama itu ukurannya bukan banyaknya ilmu zahir, bukan. Bukan itu. Ilmu zahirnya kuat tapi bukan itu ulama. Ulama adalah yang ilmunya banyak secara zahir, ya, yang adabnya bagus secara zahir, tapi hatinya punya rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak nanti contohnya seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad itu beliau satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Tapi ketika sholat rumahnya terbakar nggak terasa. Rampung sholat dikasih tahu sama orang-orang. Beliau nanya, ada apa ini, ada apa? Rumahnya udah hancur. Ada apa? Ada apa? Oh, rumahmu terbakar. Kamu nggak terasa tuh. Oh, tadi saya sholat. Saya lagi merasakan panasnya api neraka. Jadi saya nggak sempat ingat yang dunia. Al-had minarul kubra aninari sughra. Bayangkan panasnya api neraka itu membuat saya lupa terhadap api yang kecil ini. Ya, saya lupa pada api yang kecil ini. Kalau kita kebalikannya, membayangkan api yang kecil, ya akhirnya lupa api yang besar. Maksudnya kompor, masak gitu kan? Wah, kompornya belum dimatikan. Bayangkan api yang kecil, tapi lupa pada api yang besar. Ini kebanyakan dari kita masih seperti itu. Sayyidina Ali As-Sajjad ini contoh ilmunya. Beliau pernah berkunjung ke sebuah kota, dijamu oleh masyarakat. Disambut, ini kan orang soleh ulama. Disambut. Saat itu beliau disambut diantaranya oleh orang kafir, non-muslim. Non-muslim ini kemudian menghadiahkan pada beliau nyuguhi gitu. Disuguhin anggur. Sama beliau dimakan anggurnya. Dimakan. Setelah itu disungguhi minuman anggur. Yang merupakan khomer ya, minuman keras. Karena non-muslim gak paham gitu. Dikasih anggur yang memabukkan tadi. Yang pertama buah anggur dimakan. Setelah itu minuman anggur yang memabukkan. Sama beliau ditolak. Oh enggak, kami umat Islam enggak boleh minum yang seperti ini. Yang non muslim pun kemudian bertanya dengan sedikit sinis gitu ya. Kamu ini anggurnya mau. Ya. Lah kok minuman anggurnya enggak mau? Minuman anggur ini kan asalnya dari anggur. Ya, asalnya dari anggur, diambil saripatinya diperos gitu ya. Terus didiamkan sekian waktu, jadi mengandung khamar,
Udah diminum, kan sama aja. Ini kan dari anggur, gak ada campuran apa-apa. Cuman proses waktu aja, jadi dia memabukkan. Kata Sayyidina Ali, iya saya akan jawab pertanyaanmu. Tolong panggilkan istrimu dan anakmu. Ya, panggilkan istrimu dan anakmu. Anakmu laki atau perempuan? Perempuan. Suruh ke sini semua. Sudah kumpul, nanya Sayyidina Ali. Maaf, kamu menikah dengan anak perempuanmu ya? Lu gak boleh. Ini kan anak saya sendiri, masa saya nikahin? Loh, kan ini darah dagingmu. Ya, darah dagingmu. Lah kalau sama ibunya boleh, kok sama anaknya gak boleh? Kok sama ibunya boleh, kok sama anaknya gak boleh? Kan ini anak kan berasal dari ibunya. Ibunya yang hamil, ibunya yang melahirkan. Ini kan berasal dari ibunya. Ya gak boleh. Kenapa gak boleh? Ya memang peraturannya begitu. Ini anak gak boleh dinikah sama bapak. Ya sama, ini anggur halal, buahnya halal. Kalau minumannya haram, ya persis seperti itu. Oh ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam. Coba ilmunya orang dulu. Enggak kangelan jawabnya. Kalau kita jawabnya apa? Oh, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW. Enggak nyambung gitu kan. Oh, orang non muslim dikasih qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, dikasih khatimunas ala qadri uqulihim. Itu kan Rasul mengajarkan demikian. Ajak orang bicara sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Jadi enggak diajak ini Rasul bersabda, Allah mewahyukan, tapi langsung mana istrimu, mana anak perempuanmu. Ini loh namanya ulama. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana madinatul ilm wa ali babuha. Aku ini kotanya ilmu, Ali pintunya. Ya Ali pintunya. Coba bagaimana ilmunya? Sampai satu orang Yahudi yang alim itu datang. Datangnya mau membuktikan nih hadits benar apa enggak. Ali, ini kata Rasulmu, beliau kotanya ilmu, kamu pintunya. Kalau benar kamu ini pintunya, berarti kamu kan orang yang paling alim nih, luar biasa alimnya. Saya mau nanya, bilangan berapa? Jadi sahabat dipikir gak bakal mudeng lah matematika. Gak bakal paham matematika. Bilangan berapa yang dibagi dari angka 1 sampai 10 tanpa sisa? Kalau misalnya kita ambil angka 70, dibagi 10, ju kan begitu. 70 dibagi 2, 35. 70 dibagi 10, dibagi 7 sama dengan 10. Tapi 70 dibagi 6 berapa? Ada sisanya enggak? Ada kan? Koma sekian. Ada sisanya. Nah ini enggak. Angka yang dibagi dari 1 sampai 10 dibagi 1 genap hasilnya. Enggak sisa ya. Dibagi 2 tidak bersisa. Dibagi 3 enggak ada sisanya. Bagi 4 enggak ada sisanya. Ditanya seperti itu. Ini yang lain sahabat sudah keder. Ini bisa jawab enggak Sayyidina Ali ini? Orang Yahudinya dengan mantap esra bakal isora kowe ya. Kamu enggak bakal bisa. Umat Islam kan enggak pernah belajar matematika. Lupa kalau di Al-Qur'an semua ada jawabannya. Sayyidina Ali cuma nyantai. Ini coba ini ilmu dari mana ini? Sayyidina Ali pernah belajar matematika. Cuma duduk begini. Saya mau nanya. Iya. Jawabnya beliau. Satu minggu ada berapa hari? 7. 1 bulan rata-rata berapa hari? 30. 1 tahun ada berapa bulan? 12. Kamu kali, ya itu jawabannya. 7 kali 30 kali 12. Ya itu jawabannya. Kalau saya nggak salah ngitung, karena saya juga nggak pegang kalkulator. 2520. 2520. Itu dibagi 1 sampai 10 hasilnya tidak ada sisanya. Coba nanti Mas Roni buktikan itu. Ya, tidak ada sisanya. Langsung Yahudi ini syahadat masuk Islam. Orang dulu begitu, ilmunya itu seger, ilmu dari langit. Orang akan mikir, enggak pakai pikir, soalnya pakai hati langsung. Jawabannya apa? Search Google. Kalau kita kan begitu ya. Kalau aulia usulnya bukan search Google. Pernah ini ada satu orang soleh di tengah jalan ditanya, lagi naik kudanya ya, ditanya, bagaimana hukumnya begini, begini dan begini. Beliau diam sebentar, terus noleh kanan, dalam noleh kiri. Setelah itu nunduk, lihatkan ke arah hati. Setelah itu tegak lagi, dijawab. Begitu selesai dijawab, yang nanya bingung, jawabannya bagus gitu kan, bagus, gak pernah dengar dan benar. Nanya akhirnya, kamu tadi saya tanya kok diam sebentar, terus noleh kanan, noleh kiri, terus nunduk, lihat ke arah hati. Ada apa? Enggak, saya diam sebentar, saya lihat hafalan ilmu saya. Hafalan ilmu saya.
Ada enggak jawabannya? Ternyata dari ilmu yang saya pelajari selama ini jawabannya enggak ada. Belum ketemu. Terus noleh kanan, saya tanya sama malaikat yang di sebelah kanan. Malaikat yang nyatat kebaikan. Jawabannya apa? Gitu. Saya nanya. Malaikat juga ngomong raruh. Enggak ngerti. Karena malaikat juga ilmunya terbatas. Ini kan yang kanan tugasnya cuma nyatat kebaikan. Tanya sama yang kiri. Lah kamu jawabannya apa? Coba malaikat kiri diajak tolabul ilm. Ya. Kamu tanya. Jawabannya apa? Enggak tahu saya. Akhirnya saya nanya kepada hati saya. Hati ini kan kontaknya langsung ke server pusat. Kepada Lauhul Mahfuz, kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nanya kepada hati saya, Allah mengilhamkan jawabannya dalam hati saya. Langsung saya jawab, ya itu jawabannya. Ini yang percaya boleh, enggak percaya kebangetan. Jadi kalau yang enggak percaya silakan langsung matikan tayangan ini daripada nanti Anda pusing gitu kan. Udah, ini yang percaya silakan lanjutkan, enggak percaya jangan dilanjutkan. Tapi kalau penasaran lebih bagus lagi ya. Di antara percaya sama enggak percaya ikuti saja kajian ini terus. Nanti insya Allah hatinya terbuka bisa percaya pada ilmunya para wali. Memang enggak gampang tuh ilmunya orang-orang soleh itu enggak gampang. Diterima sama orang yang hatinya kotor itu enggak gampang. Sebab dikatakan oleh Imam Junaid kalau enggak salah rahimahullah, saya takut salah ya. Kalau enggak salah Imam Junaid Al-Baghdadi beliau berkata, "At-tasdiq bi'ilmina hadza wilayah." Yang bisa percaya ilmu kami, ilmunya para wali, ilmunya orang soleh, bisa percaya, itu sudah wali. Ya, percaya aja udah jadi wali. Cuman walinya tadi tingkatnya PAUD, ya. Masih PAUD, playgroup, TK, SD. Wali itu bertingkat-tingkat. Nah, saya lanjutkan. Waqala ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 43 Allah mewahyukan, "Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab." Katakanlah wahai Rasulullah SAW pada orang-orang kafir tersebut yang menyaksikan kebenaranmu sebagai rasul. Kafa billahi, cukup Allah sebagai saksi antara saya dan kalian. Apa yang terjadi di antara saya dan kalian cukuplah Allah sebagai saksinya. Dan siapa lagi selain Allah? Wa man 'indahu 'ilmul kitab, dan orang yang punya ilmu dari Alkitab. Orang yang punya ilmu dari Alkitab. Jadi ahlul kitab. Ahlul kitab. Cukup saksiku adalah Allah dan ahlul kitab. Sama Rasul dipilih ahlul kitab, bukan orang lain. Kenapa? Ahlul kitab ini orang-orang yang alim. Yang dimaksud ahlul kitab di sini ahlul kitab yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya ilmu. Makanya kalau kita ngangkat orang jadi saksi, itu ya cari orang yang berilmu. Ini menunjukkan lagi kedudukan orang-orang yang berilmu. Kemudian dalam surat An-Naml ayat 40. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bih. Ini kan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Berkata seseorang yang 'indahu 'ilmun minal kitab, di sisinya ada ilmu dari Alkitab. Dari wahyu-wahyunya Allah. Dia punya ilmu dari wahyunya Allah. Ini menunjukkan orangnya orang yang alim dalam arti yang sebenarnya. Siapa orang itu? Orang tersebut adalah muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah Nabi Sulaiman ngajari ngilang? Cling, enggak. Ya kan? Apakah Nabi Sulaiman mengajari berubah malih rupa? Ya enggak. Apakah Nabi Sulaiman mengajari lipat bumi? Tidak. Enggak ngajari begitu-begitu. Yang diajari ilmu ya halal, haram, ya zikir, tahu Allah. Tapi orang yang punya ilmu dari Alkitab ini, beliau karena mengamalkan semua itu dan paham kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kalimat-kalimat zikir yang dibaca bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Dengan kalimat zikir. Ya, kalimat zikir di tangan orang yang pas. Dari tangan orang yang pas itu dahsyatnya luar biasa. Kalau di tangan orang biasa-biasa saja, ya memang biasa-biasa saja. Contoh, ya, kalau yang namanya pedang di tangannya anak kecil, buat apa? Ngangkat aja nggak bisa? Nggak bisa. Tapi kalau pedang di tangannya seorang samurai, bisa digunakan buat apa ini? Lain, ini satu pedang yang megang Ansori pegang pedang, jatuh dia. Pedangnya sama Ansori masih besar pedangnya. Ansori kan badannya Masya Allah, awet kurus. Awet kurus. Pedang yang benar pedang kan gede gitu kan. Ini mau megang aja udah gak kuat. Jatuh bareng. Apalagi anak kecil, gak bisa megangnya.
Tapi kalau seorang samurai megangnya nyantai. Nyantai dan hasilnya luar biasa. Sekedar gitu ya. Kemudian yang namanya handphone. Di tangannya anak kecil buat main game. Tapi handphone di tangannya seorang pebisnis lain. Ya, handphone ini menjadi alat yang luar biasa untuk mendatangkan uang miliaran kan? Atau triliunan lewat handphone tersebut. Facebook di tangannya anak-anak muda paling cuma untuk pertemanan, status, ya, komentar gitu kan. Di tangan orang yang pandai lagi ternyata digunakan untuk apa? Dia cari duit. Dia bisa jualan di situ, hasilnya luar biasa. Lah ini juga sama Al-Quran di tangan kita, ya cuman mungkin dibaca, bagus, dapatilah. Tapi di tangan orang yang pas rahasianya di dalamnya apa tuh ngerti. Ya, mereka download terus tuh rahasianya. Nah, hamba Allah yang soleh, yang punya ilmu dari Alkitab, yang merupakan murid Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika ditanya oleh Nabi Sulaiman, siapa yang mampu mendatangkan tahta Balqis secepat mungkin? Ifrit, jin yang paling kuat, Ifrit itu ya, mengatakan saya akan datangkan tahta Balqis sebelum engkau selesai mengajar. Nabi Sulaiman itu kalau ceramah 1 jam sampai 2 jam. Kalau ngajar, maka kalau ceramah jangan lebih dari 2 jam. Nanti ngungkulin Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu kalau ceramah 1 jam sampai 2 jam. Sebelum selesai ceramah, tahta Balqis sudah di sini. Artinya, udah jenengan ceramah, saya ambilkan begitu. Nanti belum selesai sudah kelar di sini. Qala alladzi 'indahu ilmu minal kitab. Tapi yang punya ilmu dari sisi Allah, dari kitab wahyu-wahyu Allah mengatakan ana atika bih. Saya akan membawa atika bih, mendatangkan. Saya akan mendatangkan bih tahta Balqis tersebut kepadamu sebelum matamu itu selesai berkedip. Jadi baru gini. Belum melek lagi udah nyampe. Setengah kedip mata. Bukan satu ya. Nah, kalau berikan satu, sak kedip, setengah kedipan. Setengah kedip mata, jadi matanya terpejam, belum kembali melek, sudah sampai. Ya begitu saya ngomong ya sampai. Langsung sampai. Ini kira-kira ilmu apa ini? Indahu ilmu minal kitab. Di Al-Quran yang dimunculkan sama Allah, alladzi indahu ilmu minal kitab. Alladzi indahu ilmun minal kitab. Ya, ini yang digarisbawahi. Alladzi indahu ilmun minal kitab. Seseorang yang di sini ada ilmu dari Alkitab. Kita enggak merenung ini. Jadi yang ditonjolkan sama Allah, orang yang punya ilmu. Ya, orang yang punya ilmu. Makanya orang kalau punya ilmu bicara boleh. Ya, rodok sesumbar, tapi bukan untuk sombong boleh, orang punya ilmu. Nah, wis, apa sesumbar tapi enggak punya ilmu lah, ini repot ini. Kalau bahasa kita gaya nih. Cuman gayanya saja yang seperti itu. Nah, dikatakan di sini oleh Imam Ghazali, tanbihan ala annahu iktadara bi quwwatil ilm. Ini peringatan dari Allah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya orang tersebut yang mampu memindahkan tahta Balqis, dia itu mampu memindahkan tahta Balqis bi quwwatil ilm, dengan kekuatan ilmu. Bukan kekuatan fisik, bukan. Kalau secara fisik gak bisa, tapi dengan kekuatan ilmu. Nah, ilmunya apa? Dalam berbagai riwayat itu disebutkan lewat kalimat-kalimat zikir. Ya, lewat kalimat-kalimat zikir. Tapi kalimat zikir tadi saya bilang di tangan orang yang pas. Angka misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 di tangan orang biasa tidak ada hasilnya apa-apa. Di tangan orang yang punya rekening di sebuah bank dengan saldo 100 triliun, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ternyata itu nomor pinnya itu. Ya, passwordnya dia. Maka itu bisa digunakan untuk narik uang sebesar mungkin. Itu bedanya angka atau kalimat di tangan orang biasa dan di tangan orang yang paham sesuatu dari si Allah. Wa qala 'azza wa jalla وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. Al-Qasas ayat 80. Berkatalah mereka yang punya ilmu, celakalah kalian, sesungguhnya pahala Allah itu lebih baik ya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di sini diterangkan anak azma qadril akhirah, keagungan
nilai akhirat. Jadi, akhirat itu sangat bernilai. Jadi yang paling penting itu akhirat gitu. Dan yang bisa tahu yang paling penting akhirat, yang tinggi, yang nilainya besar itu akhirat. Ternyata siapa? Alladzina, mereka yang utul ilm, memperoleh ilmu. Itu yang bisa ngerti. Yu'lamu bil ilm. Nah, insyaallah nanti hari Kamis besok kita lanjutkan lagi. Sekarang ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya enggak nih di sini? Mas Takim, mau nanya enggak? Enggak. Randy, yang sesuai dengan bahasan ini, ada yang nanya enggak? Kalau enggak ada kita cukupkan. Kita sudah bicara bersama-sama bahas Ihya ini kurang lebih sekitar 45 menit. 45 sampai 50. Memang sedikit aja nyantai biar enggak terlampau berat. Tapi kita garis bawahi dulu ya. Kita garis bawahi berdasarkan beberapa ayat yang kita baca tadi, Imam Ghazali ingin menunjukkan bahwasanya kata-kata yang punya ilmu, yang diberi ilmu, ya kan? Yang punya ilmu dari Alkitab itu ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang yang punya ilmu itu derajatnya tinggi. Jadi enggak disebut dan berkatalah orang yang banyak sholatnya, saya akan datangkan tahta Balqis. Dan berkatalah orang yang banyak ibadahnya, saya akan datangkan tahta Balqis. Enggak begitu. Tapi dan berkatalah orang yang punya ilmu dari Alkitab. Berarti ilmu di sini, orang yang punya ilmu itu derajatnya sangat tinggi. Nanti akan dijelaskan yang dimaksud yang punya ilmu itu yang seperti apa. Ya, bukan yang punya ilmu seperti kita ini, apal aja enggak kalau kita ini ya. Ulama-ulama yang mungkin secara zahir yang dipandang ulama, tahu Al-Qur'an, tahu hadis, ya, belum tentu masuk dalam kategori orang yang punya ilmu yang dimaksud oleh Imam Ghazali rahimahullah. Insyaallah kita pelajari terus dan bab ini cukup panjang ya. Bab tentang ilmu ini insyaallah sebelum masuk bab salat, bab thaharah, bab iman, bab ilmu itu ya sampai ke panjang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Segini nih, kurang lebih 100 halaman. Ya, tentang ini kurang lebih 100 halaman. Ya, insyaallah setahun ya. Ya. Pertanyaan titipan. Oke. Pengamalan seorang orang yang berilmu itu apakah harus dipraktekkan atau diajarkan itu juga termasuk pengamalan? Ya, insyaallah. Apa yang dimaksudkan al-amal bil ilm, mengamalkan ilmu. Kadang itu ada orang takut belajar, kadang. Karena nanti kalau belajar akhirnya tahu, kalau tahu enggak ngamalkan, terus ada hadis yang mengancam. Ya kan? Orang yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa di neraka sebelum penyembah berhala. Akhirnya luwih becik daripada saya disiksa, lebih baik saya bodoh sekalian, enggak usah belajar. Kan ada yang berpikir begitu. Ini termasuk pemikirannya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dibodohin oleh syaitan. Yang dimaksud tidak mau mengamalkan ilmu atau tidak mengamalkan ilmu adalah yang memang nawaitunya tidak mengamalkan. Jadi belajar tuh dengan niat saya belajar tapi tidak akan saya amalkan. Untuk apa? Untuk pamer. Wow, hafalan saya banyak loh ya. Cuman buat begitu, buat gebiar, buat nipu orang. Ya kan ada orang yang belajar untuk nipu orang. Syarat-syaratnya untuk menipu dia harus punya ilmu itu. Biar diakoni ustaz dulu, itu baru nipu orang kan ada. Ada yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik.
Kalau memang demikian maka diancam tuh neraka tadi. Yang kalau di Zubat disebutkan wa alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum penyembah berhala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu